Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin dan terima kasih sudah klik video ini. Kisah kali ini datang dari Abu Nawas lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Jadi pada suatu hari, Baginda Raja ingin mengadakan pesta di istananya. Dia berencana nih mengundang semua para petinggi-petinggi negeri dan juga petinggi-petinggi negeri tetangga. Tetapi, pesta yang akan diadakan kali ini sangatlah berbeda karena Baginda Raja menyelipkan sebuah rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Dan kali ini Baginda sangat yakin jika Abu Nawas akan masuk ke dalam perangkap. Oh, yakin banget ya si Baginda ini. Dan tibalah pada hari yang sudah ditentukan untuk menggelar pesta tersebut. Seluruh undangan, termasuk Abu Nawas yang juga turut diundang, hadir di istana. Ketika semua tamu undangan yang hadir udah berkumpul nih, Baginda memerintahkan pelayan istana untuk membasuh tangan dan juga kaki para undangan dengan air mawar yang begitu harum. Satu persatu tamu undangan yang hadir telah selesai nih dibasuh. Kini tinggallah giliran si Abu Nawas. Nggak pernah menyangka sebelumnya jika pada hari itu dia akan menjadi bahan tertawaan Baginda dan juga para undangan yang hadir. Sepertinya Baginda memang udah menyusun rencana tersebut dengan amat sangat matang. Baginda sengaja memerintahkan kepada para pelayan istana agar Abu Nawas mendapatkan urutan yang terakhir. Dan diam-diam Baginda terus memperhatikan Abu Nawas. Dia kayak dendam pribadi banget ya. Pas ketika giliran Abu Nawas dibasuh tangan dan kakinya, pelayan langsung membasuh dengan air kencing unta yang dicampur dengan bunga-bunga yang udah disiapkan sebelumnya. Sesuai perintah si Baginda. Ini ngapa ya? Dendam banget kelihatan kan. Tentu aja nih seluruh tamu undangan yang hadir di sana merasa nggak nyaman dengan bau yang ditimbulkan dan juga sibuk nih mencari sumber bau. Ini bau apa ya? Gitu. Akhirnya diketahuilah jika Abu Nawas yang menjadi sumber bau yang sangat tidak mengenakan itu. Dia pun dijauhkan dan juga ditertawakan oleh semua tamu yang hadir. Termasuk Baginda Raja sendiri yang udah senang nih bukan kepalang karena rencananya berhasil. Setelah menanggung malu dan juga udah nggak sanggup lagi juga nih karena udah malu banget ya, karena di sana itu banyak banget tamu undangan. Akhirnya tanpa bicara apa-apa, Abu Nawas langsung meninggalkan ruangan tamu, menemui pelayan yang telah membuat dia malu tadi. Pelayan tersebut nih minta maaf dan juga mengakui jika itu adalah perintah sang Baginda Raja. Nah, mendengar penuturan pelayan, Abu Nawas sangat terkejut dan gak nyangka ya. Gak pernah juga terpikir sebelumnya jika Baginda akan menggunakan air kencing onta itu. Akhirnya Abu Nawas pun bergegas meninggalkan istana dalam keadaan sangat kesal. Dalam hati dia bergumam nih. Oke, baiklah. Hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya dengan isinya. Katanya begitu. Setelah kejadian dipermalukan di istana dengan kencing unta, Abu Nawas menaruh rasa kesal yang bukan main nih terhadap si Baginda Raja ya. Sehingga sejak saat itu dia nggak pernah menginjakkan lagi kakinya ke istana. Dan 2 bulan kemudian Abu Nawas tidak terlihat nih di istana ya. Udah 2 bulan. eh, Baginda Raja pun mulai merasa rindu akan tingkah pola dan cerita-cerita lucu dari Abu Nawas. Baginda pun mengutus pengawalnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Akan tetapi Abu Nawas ini nggak bersedia memenuhi panggilan Baginda dengan alasan sakit parah, dengan harapan Baginda Raja akan menjenguknya. Bener aja nih, khawatir ya kan dengan kondisi Abu Nawas, Baginda pun menyempatkan diri untuk berkunjung dan menemui Abu Nawas dengan diiringi para pengawal dan beberapa pejabat kerajaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Begitu mendengar Baginda Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas ini langsung memasang aksi cerdasnya. Ia langsung meminta istrinya menyiapkan obat ajaib dengan berbentuk bulatan-bulatan kecil. Tetapi yang di antara bulatan-bulatan obat tersebut sudah diselipkan tinja yang memang sudah dipersiapkan Abu Nawas sebelumnya. Apa tuh?
Abu Nawas langsung menuju pembaringan. Ia juga merebahkan badannya, memasang wajah yang pucat, dan berpura-pura lemah, lunglai, lesu, seakan-akan ia benar-benar sakit. Tidak berapa lama kemudian, Baginda sudah berada di depan pintu rumah dan langsung menemui Abu Nawas. Kesempatan itu langsung digunakan dengan menelan 2 butir ajaib di hadapan Baginda. Baginda pun penasaran nih dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" Tanya Baginda. "Inilah yang disebut obat ajaib. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang kemudian langsung bisa bangun setelah menelan pil yang kedua. "Benarkah itu? Jika begitu aku juga mau minum obat ajaibmu itu. Barangkali bisa membuat badanku tetap segar bugar setiap hari," kata Baginda bersemangat. "Baiklah tuanku, hamba tidak bisa menolak keinginan Baginda. Baginda berbaringlah dulu dan pejamkan mata seperti hamba lakukan sekarang. Tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas sambil mempraktekkan. Baginda Raja pun segera nih menuruti perintahnya Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran kotoran tadi ke mulut Baginda Raja. Spontan aja, Baginda Raja bangkit membelalakan matanya. "Abu Nawas, sepertinya engkau memberiku makanan tinja ya. Akan kuhukum berat engkau," kata Baginda. Abu Nawas pun segera bersimpuh memberi hormat kepada Baginda. "Ampun Baginda, apakah Baginda masih ingat 2 bulan yang lalu dalam sebuah pesta di istana, Baginda telah lebih dahulu memberiku kuah atau kencing unta. Oleh sebab itu, untuk membalas kebaikan Baginda, maka sekarang hamba memberikan isinya, yaitu kotoran unta. Jikalau bukan karena kejadian itu, hamba tidak akan berani melakukan ini kepada Baginda. Jika Baginda bersikeras ingin menghukum hamba, maka kejadian ini akan hamba beritahu kepada orang lain," kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda pun merasa risau nih, takut jika orang mengetahui jika dia telah memakan kotoran unta atas perintah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena kejahilanku kemarin, maka aku memaafkanmu. Tapi engkau tidak boleh memberitahukan siapa-siapa tentang kejadian ini," kata Baginda. "Ampun Baginda, jika itu yang Baginda minta seperti itu, lain lagi ceritanya. Hamba minta 100 dinar sebagai biaya jaga rahasia," jawab Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas," kata Baginda geram nih, kesel ya kan. Akhirnya Baginda pun menyetujui permintaan Abu Nawas dengan menyerahkan pundi uang sebesar 100 dinar. Kemudian Baginda pun pamit pulang menuju istana bersama para pengikutnya. Kalau nggak ngasih tahu ke semua orang, itu adalah hal yang setimpal ya. Tapi kalau untuk tutup mulut, kalau Baginda ini udah masukin pil ontak, tinja ontak ke dalam mulutnya, harus ada cuan. Terima kasih sudah nonton, semoga terhibur dan semoga bisa dipetik pelajarannya, jadi jangan jahil. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.